kelima. Laetare. Hari ini Minggu 30 Maret tahun 2025, yaitu pada kalender gerejawi adalah Minggu Sengsara kelima. Dengan pembacaan Alkitab dari Matius 26 ayat 47 sampai ayat 56. Dengan tema Ciuman Maut. Kita telah mencapai hari Minggu terakhir dalam triwulan 1 Januari, Februari, Maret 2025. Saat ini kita sudah mencapai hari ke-89, Minggu ke-13, bulan Maret. Kita sudah memasuki Minggu Sengsara kelima atau yang disebut Minggu Laetare. Firman Tuhan untuk Minggu Sengsara kelima dari Matius 26 ayat 47 sampai ayat 56 mengajarkan kita pelajaran yang unik tentang makna ciuman sebagai isyarat ritual, formal, atau simbolis yang menunjukkan pengabdian, rasa hormat, atau sakramen. Saat ini, ciuman telah menjadi ungkapan umum kasih sayang di berbagai budaya di seluruh dunia. Namun, tidak selalu demikian. Ciuman tidak selalu mencerminkan rasa hormat, kasih sayang, atau cinta seorang sahabat. Sebaliknya, dalam beberapa situasi, ciuman justru menjadi tanda pengkhianatan, sebuah isyarat untuk menyerahkan seseorang agar ditangkap. Seperti yang digambarkan dalam tema Ciuman Maut, kisah yang terangkum dari teks bacaan kita hari ini tentang Sang Guru, Yesus, dan Yudas, salah satu dari 12 muridnya. Kita ada di minggu kelima sengsara Tuhan Yesus, Minggu Laetare, yang menekankan penerapan iman dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pengorbanan Yesus demi keselamatan. Hati kita diantar untuk memandang Yesus yang menderita, karena cinta yang tulus menderita sampai mati untuk keselamatan umat manusia. Yang kedua yaitu kesetiaan dan ketulusan dalam hidup Kristen. Dengan memandang pada kasih Tuhan, kita juga terpanggil untuk mengikuti jejaknya, menjadi orang Kristen yang taat dan setia dalam berbagai peran. Jangan hanya terlihat rohani, tetapi hiduplah dengan kejujuran, tanpa kepalsuan, egoisme, ambisi berlebihan, atau ketidakloyalan. Jangan memiliki kecenderungan untuk lebih mengasihi diri sendiri daripada sesama. Yang terakhir adalah hidup sebagai berkat bagi sesama, menjadi orang Kristen yang berkarakter Kristus, di mana dan di situasi apa saja boleh hadir dan menjadi berkat bukan batu sandungan bagi sesama. Sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk meneladani Kristus dengan hati yang tulus, setia dalam iman, dan hidup dengan integritas. Mengasihi sesama tanpa kepalsuan serta menjadi berkat dimanapun kita berada adalah wujud nyata dari iman yang hidup. Amin.
Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan, mari kita berdoa. Kami sadar akan keterbatasan kami, ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa di dalam nama Yesus Kristus. Sekalipun ada pada kami pengetahuan, hikmat, pengertian, dan begitu banyak pengalaman, namun kami sangat-sangat menyadari bahwa firman-Mu adalah suatu rahasia yang terdapat kami uraikan dan kami katakan berdasarkan pikiran-pikiran kami, pengalaman kami. Tetapi firman-Mu akan jadi dan akan memberi pencerahan bagi kami ketika kami meminta kuasa kasih, anugerah dan pertolongan-Mu Bapa. Oleh sebab itu, kami semua yang hadir, baik orang dewasa, pemuda-pemudi dan anak-anak, Allah di dalam Yesus, izinkanlah Roh Kudus untuk ada pada kami, memberi kami bagian demi bagian yang harus setiap orang alami. Hal-hal yang mengganggu kami di dalam tubuh kami, jiwa dan roh kami, yang ada di atas kami, di sekeliling kami, di bawah kami, kami minta ya Tuhan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, dalam kehendak-Mu izinkanlah bala tentara surgawi datang bagi kami. Dan izinkanlah hal yang baik kepada kami semua. Alat peralatan yang kami gunakan, juga semua yang kami pakai bagi pelayanan ini, Tuhan memberkati seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah kepada kami sebab kami siap, dan hanya di dalam nama Yesus Kristus, yang adalah Tuhan, Guru dan Pengajar kami yang baik, kami berdoa dan memohon padamu Bapa di surga. Amin. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya. Sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semuanya ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sampai demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus kekal selama-lamanya. Hosiana.
Shalom. Salam sejahtera dari Tuhan bagi Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak dalam persekutuan di pagi hari ini pada Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kelima. Dan melalui pembacaan kita pada Injil Matius pasal 26 ayat 47 sampai 56, kita belajar dari peristiwa Yesus ditangkap. Itu tema yang Lembaga Alkitab Indonesia memberi. Namun tema yang disampaikan oleh Sinode GKI di Tanah Papua, Bapak bisa melihat pada liturgi, bisa melihat pada fokus ciuman maut. Kalau bagi saya adalah ciuman pengkhianatan. Bedah maut pengertiannya sangat dalam. Kalau pengkhianatan itu mungkin kita bisa melihat dari peristiwa ini. Sedikit saja untuk saya memberi pemahaman ini bagi kita semua. Dalam pembacaan kita pada Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang kedua, itu sudah masuk pada Injil Matius pasal 26. Dari ayat 26 sampai 29 tentang penetapan perjamuan malam, lalu 30 sampai 35 tentang Petrus akan menyangkal Yesus. Lalu 36 sampai 46 itu di Taman Getsemani. Tentunya ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak, ada pesan-pesan firman dari pembacaan-pembacaan itu kepada kita. Minggu kedua kita mendengar tentang inilah tubuhku, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk keampunan dosa. Di minggu ketiga kita mendengar bagaimana Tuhan berbicara kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Artinya, di sini Yesus mau memberi kita satu arti yang dalam. Yesus tahu kelemahan kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Sekalipun memiliki harta yang berkelimpahan, memiliki segala-galanya dalam dunia ini. Tetapi kita ini sadar, kita hanyalah tanah, kita hanyalah debu. Lalu kita baca bagaimana Yesus di Taman Getsemani pasal 36 sampai 46. Ada doa yang disampaikan sebanyak 3 kali, doanya sama. Ya Bapa, jikalau mungkin cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah menurut kehendakku, melainkan menurut kehendak-Mu. Di sana kita mendengar bagaimana Yesus menyampaikan satu hal penting bagi kita. Ada beberapa hal di sana, tapi yang saya mau menyampaikan bagi kita 2 hal saja dari pembacaan itu. Yang pertama tentang berdoa. Doa itu jangan kita paksakan kehendak kita. Jangan kita paksakan maunya kita. Kita ini siapa? Kita ini debu, kita ini tanah. Baca Kejadian 1, 26, 27 dan pasal 2 ayat 7. Kita ini tidak hebat. Jadi jangan kita seakan-akan saya ini pemimpin, saya perintah bawahan, kau kerjakan ini, kau lakukan ini. Tapi kita ini meminta kepada Dia yang punya hidup. Mintalah maka akan diberikan. Jadi minta kepada Dia. Itu sebabnya Yesus mengajar kita berdoa untuk menurut kehendak Bapa.
Pertanyaan murid-murid Yesus pada saat Yesus hendak terangkat ke surga menurut kisah para rasul, itu mereka tanya, "Guru, maukah engkau pada hari ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Yesus katakan, "Hal itu bukan atas kehendakku, melainkan Bapa di surga." Dan juga ada hal yang menarik ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak. Bagi kita yang sudah mengerti ya, Yesus katakan, "Berdoalah dan berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah dengan aku, 1 jam dengan aku. Sebab roh ini penurut, tetapi daging lemah." Ini yang sedang dijelaskan oleh Yesus. Mengapa doanya seperti itu? Roh ini penurut, tetapi daging lemah. Hal ini tentunya Yesus sedang memberitahukan dan menjelaskan kepada kita semua manusia, bahwa di dalam hidup ini, di dalam kita ini ada satu pribadi yang tidak pernah kita tahu, yaitu roh. Roh berdasarkan Kejadian pasal 2 ayat 7 yang dihembuskan Allah, itu ada di dalam kita. Itu sebabnya dia memberi hidup. Dia memberi kita hidup. Karena Allah menghembuskan itu, maka kita hidup. Ketika mati, tubuh tanah kembali kepada tanah, roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Pengkhotbah 12 ayat 7. Dikembali. Lalu ke sana, apa yang dia akan lakukan? Apa yang akan dialami di sana? Ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak, roh ini akan menghadap Allah. Dia akan mempertanggungjawabkan kelakuan hidup daging kita. Roh ini penurut tetapi daging lemah. Kedagingan kita ini. Petrus bisa menyangkal Yesus karena kedagingan. Yudas bisa mengkhianati Yesus karena kedagingan. Tapi roh kita tidak tahu. Kita tidak tahu roh Yudas Iskariot apa ada bersama di sana atau ada di neraka. Kita tidak tahu. Maka itu saya bilang, jangan kita pakai ciuman maut. Maut itu pengertiannya kematian kekal. Roma 6:23 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi antara kematian kekal dan hidup kekal. Jadi ketika kita capaikan bahwa itu maut, belum tentu kita belum tanya Tuhan. Kita belum pernah doa puasa untuk tanya Tuhan. Yudas Iskariot punya roh ada di mana? Ada pendeta GKI di sini yang berdoa sampai bilang, "Tuhan, Yudas roh ada di mana?" Memang betul kita membaca di dalam kisah para rasul, Yudas itu mati dengan cara yang sangat tragis. Isi perutnya pecah, sehingga tanah itu disebut tanah Hakaldama, tanah darah. Tetapi belum tentu Yudas ada di sana. Belum tentu rohnya. Kita tidak tahu. Itu sebabnya kalau memberi tema atau perenungan, hati-hati. Hati-hati Ibu Bapak. Dari hal inilah yang Yesus sedang jelaskan. Mengapa Yesus katakan roh memang penurut tetapi daging lemah? Karena roh inilah yang akan menghadap wajah Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, pemuda-pemudi, kita jangan terlalu mementingkan atau memuaskan keinginan daging kita dengan hal-hal duniawi, hal-hal negatif, hal-hal yang kurang baik. Hal-hal yang firman larang. Jangan. Ingat roh itu. Kita semua ingat itu. Saya kalau mati, saya roh di mana? Ibu bapak saya punya satu pengalaman rohani tentang hal ini. Saya berdoa begitu banyak untuk jemaat. Namun beberapa waktu, beberapa saat Tuhan memberitahukan tentang kehidupan. Ada seorang ibu. Seorang ibu ini dia berkeluarga dengan seorang bapak, tapi anaknya satu. Lalu saya tanya, waktu ketika penglihatan itu saya alami, saya berjalan
satu tempat yang begitu sukacita, begitu bahagia. Namun ibu ini ada berteriak di samping kanan saya dengan meminta izin beri saya air setitis kah? Berikan saya air kah? Saya langsung tanya, loh, ibu ini masih ada di tempat ini. Roh yang temani saya 2 orang itu katakan dia ada di sini karena pembunuhan. Saya kaget ibu bapak, pemuda-pemudi. Loh, bukankah dia masih hidup? Dia masih ada di dunia. Tetapi dia ada di sini, kenapa dia ada di tempat ini? Lalu kalimat itu dari 2 orang ini, karena dia melakukan aborsi. Aborsi itu dosa yang paling besar, dosa pembunuhan. Roh itu bicara, 2 orang ini bicara sama saya. Ibu ini masih hidup, Bapak Ibu. Masih hidup di dunia. Tapi dalam roh saya sudah melihat dia punya kehidupan. Dia ada menderita. Itu sebabnya saya bisa katakan bahwa firman ini di dalam Matius 26 ayat 41 itu. Dan saya aminkan firman ini karena saya sudah mengalami penglihatan itu. Jadi kadang kita lakukan sesuatu, anggap biasa saja. Kita datang ke gereja pasti Tuhan ampun. Belum tentu. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang kepada jemaat di Roma 8 ayat 10. Ayat 9, 10 saja, tapi ayat 10 bilang roh ini akan mati karena dosa apa? Tubuh ini akan mati karena dosa, roh akan hidup karena kebenaran. Kalau hidup baik, tanah kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah. Ini yang dijelaskan oleh Yesus di Taman Getsemani. Sementara Yesus menjelaskan itu di ayat terakhir dari pembacaan kita di minggu lalu dikatakan, bangunlah, marilah kita pergi, dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Bangun. Kamu yang tidur itu bangun. Ya, semua bangun. Dan apa yang terjadi? Yudas Iskariot. Mengapa ia melakukan itu? Kita baca ada pedang, ada pentung. Pedang itu hanya disandang atau dipakai oleh para prajurit. Pentung itu dipakai oleh para imam-imam, ahli-ahli Taurat yang ada di Bait Allah. Karena tidak mungkin mereka pegang pedang. Yang bisa menyandang pedang dan pegang pedang adalah prajurit, tentara. Di luar daripada itu tidak. Tapi Israel hari ini, masyarakat umum bisa pegang senjata, jalan kemana-mana boleh pegang senjata. Yang penting kok uang banyak kok beli senjata. Perempuan laki-laki masuk keluar pokok senjata tinggal gantung saja. Israel hari ini. Tapi di masa yang kita sudah baca ini dalam kitab Matius ini hanya prajurit. Pegang parang saja, pegang pedang itu hanya prajurit. Pedang dengan tombak. Kita yang tidak pendidikan militer pegang pentung. Kalau orang tua bilang dulu wapenstu gitu, karet mati. Pegang itu. Mungkin kan Bapak Ibu kita semua sudah lihat di bentuk toh. Dulu tuh dilurus saja, sekarang tuh ada dipu. Tangan dipu pegangan lagi untuk bela diri. Jadi pegang seperti itu imam-imam dan ahli-ahli Taurat. Karena tidak boleh pegang pedang. Yang pegang pedang itu prajurit. Orang Romawi tidak kenal siapa itu Yesus. Padahal imam-imam semua tahu Yesus sudah pernah di Bait Allah sama-sama. Yesus menyembuhkan, Yesus membaca firman Tuhan, menjelaskan. Itu sebabnya pembacaan kita di sini menjelaskan. Saya ada di Bait Allah, kenapa kan tertangkap saya? Tujuan ciuman Yudas Iskariot adalah supaya para prajurit tidak salah menangkap orang. Nanti yang saya cium itu dia sudah, kamu tangkap dia. Kalau prajurit datang sendiri tanpa Yudas Iskariot, mungkin tangkap Petrus kah, tangkap Yohanes kah, tangkap Yakobus kah. Tapi Yudas bilang sama-sama dengan saya. Nanti orang yang saya peluk dia, saya cium dia, itu sudah. Kalau kita membaca di ayat 48 itu. Tapi Bapak Ibu, pemuda-pemudi,
di ayatnya yang ke-49 dan 50 sangat dekat sekali perkataan Yesus. Yesus bilang begini. Yudas katakan, dan segera ia maju mendapati Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. "Hai teman, untuk itulah engkau datang?" Bapak Ibu, pemuda-pemudi, teman juga bisa jadi lawan. Ya toh? Pengalaman mengatakan dan menunjukkan begitu. Teman Facebook bisa menjadi musuh. Teman WA dalam grup bisa menjadi musuh juga. Kita mau grup-grup itu WA. Yang paling banyak, paling ramai itu di dunia medsos itu Facebook. Bisa jadi musuh. Bahkan di luar dari itu dunia medsos itu bergaul, sudah bisa jadi musuh. Dari mulai kami para pelayan turun sampai dengan perangkat jemaat. Teman bisa jadi musuh. Teman bisa jadi lawan. Teman bisa jadi pengkhianat. Itu ada dalam pelayanan. Siapa yang mengkhianati Yesus? Bukan orang-orang dari luar. Yudas itu teman pelayanan. Teman bersama-sama. Ini kita juga ada seperti itu. Yang membuat persekutuan pelayanan kita itu rusak, tidak ada kebersamaan, itu dari dalam diri kita sendiri dalam persekutuan itu. Ini yang ada. Dan tentunya Bapak Ibu, pemuda-pemudi dan anak-anak, apa yang pernah Yesus sampaikan kepada murid-muridnya ketika dalam penetapan perjamuan malam, apa yang ada kepadamu, kamu pegang itu. Petrus bilang, ini ada pedang, ya kau pegang sudah. Ternyata pedang itulah yang Petrus gunakan dan ditebas telinga dari salah seorang imam. Kalau kita baca di Lukas, maka disebut di sana itu Imam Malkus. Matius dengan Markus tidak sebut. Hanya garis besarnya seorang imam. Dan apa yang dilakukan oleh Petrus, menurutnya itu bagian untuk menolong Yesus. Mungkin dengan demikian prajurit-prajurit akan melakukan perlawanan dengan Petrus. Supaya Yesus itu dibebaskan. Perhatian mereka akan tertuju kepada Petrus yang telah menebas telinga seorang imam. Tapi tidak. Tokoh utama yang harus ditangkap adalah Yesus. Harus Yesus. Dan peristiwa Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, maka murid-murid semua masing-masing pergi. Tinggal Yesus seorang diri. Tinggal Yesus seorang diri. Apa pesan firman ini kepada kita? Kita berada di minggu sengsara Yesus yang kelima. Pesan firman Tuhan ini kepada kita yang pertama, ibu bapak, pemuda-pemudi dan anak-anak, jangan jadi teman atau menjadi musuh, lawan dalam pelayanan ini. Jadilah teman yang baik. Susah senangkah, lebih dan kurang, banyak ataupun sedikit, kita tetap teman dalam pelayanan ini. Yang kedua, dari firman Tuhan ini bagi kita, jangan kita memanfaatkan media-media sosial yang ada untuk sesuatu yang tidak memuliakan Tuhan. Media-media yang ada
atau cara kita bergaul, berkata, bertindak, bersikap, jangan kita membuat orang lain jauh dari kita. Hal yang ketiga, pesan firman Tuhan ini bagi kita yang kita jumpai dalam bagian ini. Jangan kita cepat terbawa dalam situasi emosi. Ketika sesuatu terjadi yang kita alami baik secara pribadi maupun keluarga, persekutuan dan pekerjaan. Contoh, gereja di luar Papua dibakar, itu di sini semua panas. Sesungguhnya kita harus banyak bertanya pada Tuhan, apa maksud Tuhan? Apa rencana Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki? Kita ketahui bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa pembakaran gereja mulai dari tahun 96 sampai dengan beberapa tahun terakhir ini, banyak saudara-saudara kita sudah beralih ke kita toh. Itu maksud Tuhan. Kita yang tidak mengalami, kita berdoa, bukan kita tunjukkan emosi kita, tunjukkan tensi kita, tunjukkan bahwa kita mayoritas. Itu keliru. Mari kita berdoa. Apa maksud Tuhan? Ternyata kalau ibu bapak ikuti sekarang luar biasa. Anak-anak, keluarga-keluarga yang dari mereka yang pernah melakukan itu sekarang jadi penginjil-penginjil luar biasa. Jadi ketika ada hal, ada sesuatu yang Tuhan izinkan bagi kita, jangan cepat kita langsung tanggapi dengan emosi. Jangan kita bertindak menurut pikiran kita, menurut emosi kita, menurut kemampuan kita. Kalau kita belajar seperti yang Yesus katakan kepada Petrus, sarungkanlah pedangmu, karena orang yang menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Artinya kita yang suka keras, kita juga akan kena kerasnya itu. Doa atau perkataan Yesus yang tentunya bagi kita semua sangat menarik ini. Supaya kita ketika di dalam pelayanan, segala sesuatu kita laksanakan, kerjakan dan lakukan dengan hati yang tenang, terus melakukan. Dan yang terakhir ini persekutuan yang dikasihi Tuhan pada Minggu Sengsara Yesus yang kelima ini, hanya satu hal yang perlu dan kita perhatikan bersama. Jagalah kehidupan kita. Kita sudah ada di minggu kelima. Tak terasa tinggal 2 minggu lagi. Kita akan ada dalam perjamuan kudus. Mari kita jaga hidup ini. Kalau doa Yesus pada Matius 26 ayat 41, berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab roh ini penurut tetapi daging itu lemah. Kita sadar akan itu. Mari kita merawat hidup ini dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Lakukan dan kerjakan apa yang dikehendaki Tuhan. Dan percaya, sekalipun tubuh ini mati, tetapi roh akan hidup karena kebenaran bersama Yesus. Lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan. Tuhan memberkati dan menyertai kita pada minggu sengsara yang kelima ini dan seterusnya dengan berkat-berkat-Nya setiap hari. Amin. Tujuh minggu penuh jalan sengsara, jejak kasih-Nya di Via Dolorosa. Beban berat di punggungnya tulus terasa, demi dunia Dia tak pernah menyerah. Langkahnya perlahan namun pasti kuat, salib di pundak penuh makna yang berat. Cinta yang tulus menghabis
menghapuskan penebus dunia, menghapuskan dosa pekat. Terima kasih Tuhan untuk cintamu, sungguh tulus bagi umat manusia. Kau rela dihina, disiksa hingga dicela. 7 minggu sengsara kau jalani dengan setia. Via Dolorosa menjadi saksi nyata, setiap langkahnya penuh cinta yang mulia. Tanggung jawabnya mengubah dunia, kini aman kita dalam karunia-Nya. Salib itu simbol kasih tak bertepi, menghapus dosa yang berat tanpa tapi. Dia memberi hidup untuk kita berdiri.